Saya terbangun dengan tubuh penuh memar dan kepala pusing hebat di ranjang rumah sakit yang dingin. Yang membuat saya syok adalah menyadari bahwa serangan semalam karena rahasia cinta sesama jenis saya telah terbongkar ke seluruh lingkungan, dan satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkan saya dari fitnah ini adalah Arya, polisi yang dulu saya sebut takdir hidup saya. Cahaya matahari pagi menyusup lewat jendela kamar rawat inap, menerangi dinding putih steril dan bau obat-obatan yang menusuk hidung. Saya mencoba bangun, tapi tangan saya gemetar. Memar di pipi dan lengan terasa panas seperti api. Ingatan malam itu kembali seperti kilatan. Saya dan Dika berjalan pulang dari kai kecil di kawasan Sudirman, Jakarta. Kami hanya berpegangan tangan sebentar di taman gelap, tapi tiba-tiba sekelompok pemuda muncul, memaki kami dengan kata-kata kasar yang masih bergema di telinga. "Pria seperti kalian pantas mati," teriak salah satu. Dika lari, meninggalkan saya sendirian menghadapi pukulan dan tendangan. Sekarang di sini, saya sendirian lagi. Perawat masuk, membawa catatan medis. "Pak Rian, keluarga Anda sudah diberitahu. Mereka sedang dalam perjalanan dari Bandung." Jantung saya berdegup kencang. Ibu dan bapak, orang tua saya yang masih percaya saya akan menikah dengan gadis tetangga, pasti akan hancur. Bagaimana saya bisa menjelaskan? Saya menutup mata, mencoba mengingat wajah Arya. 2 tahun lalu, kami bertemu di sebuah acara komunitas desain di mana dia bertugas sebagai pengaman. Arya, kapten polisi tinggi tegap dengan senyum hangat yang membuat hati saya bergetar. Kami jatuh cinta diam-diam, bertemu di apartemen kecil saya, berbagi mimpi tentang masa depan yang bebas dari rasa takut. Tapi tekanan pekerjaannya sebagai polisi dan keluarganya yang konservatif membuat kami putus. "Saya tidak bisa hidup seperti ini selamanya, Rian," katanya saat itu dengan suara bergetar. Sekarang ironisnya, saya harus mencarinya. Telepon di samping ranjang terasa berat saat saya angkat. Nomor Arya masih tersimpan, meski saya janji pada diri sendiri untuk menghapusnya. Tangan saya bergetar saat menekan panggil. "Halo," suaranya masih sama, dalam dan tenang. "Arya, ini Rian. Saya butuh bantuanmu." Hening sejenak, lalu dia menjawab, "Di mana kamu sekarang?" Suaranya tidak marah, hanya khawatir. Saya ceritakan semuanya dengan suara parau. Dia bilang akan datang secepatnya. Saat menunggu, saya memikirkan bagaimana hidup saya berubah dalam 1 malam. Di kantor desain, rekan kerja mulai curiga karena saya selalu menolak ajakan kencan dengan wanita. Di rumah, ibu sering bertanya mengapa saya belum punya pacar. Semua rahasia itu kini terbuka seperti luka. Pintu kamar terbuka, dan Arya masuk dengan seragam polisinya yang rapi. Wajahnya tampak lebih tua 2 tahun, tapi mata itu masih sama, penuh perhatian. "Rian," katanya pelan sambil mendekat. Saya merasa air mata menggenang. "Ma, Arya." Saya tidak tahu harus ke siapa lagi. Dia duduk di tepi ranjang, tangannya menyentuh lengan saya dengan lembut. "Kita bicarakan nanti. Sekarang istirahat dulu." Di luar jendela, lalu lintas Jakarta berlalu seperti biasa, tapi bagi saya, dunia sudah berubah selamanya. Saya tahu ini baru permulaan dari perjuangan panjang. Keluarga saya akan tiba sebentar lagi, dan Arya harus menghadapi prosedur kepolisian untuk membersihkan nama saya dari tuduhan yang mungkin muncul. Tapi di tengah rasa sakit isik dan batin, ada sedikit harapan. Mungkin takdir memang membawa kami kembali. Saya memejamkan mata, membiarkan tangan Arya memegang saya,
merasakan kehangatan yang hilang selama 2 tahun. Malam itu, saat saya tertidur, mimpi tentang masa lalu kami kembali datang, tentang tawa kami di Pantai Anyer, tentang janji yang tak pernah terpenuhi. Pagi berikutnya, dokter datang memeriksa, mengatakan luka saya tidak parah tapi trauma psikologisnya yang perlu diperhatikan. Arya tetap di sana, mengatur segalanya dengan tenang, berbicara dengan perawat dan polisi yang bertugas. Saat ibu dan bapak tiba, wajah mereka pucat. "Apa yang terjadi, Nak?" tanya ibu dengan suara gemetar. "Saya tidak bisa berbohong lagi. Ma, pas saya suka laki-laki." Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti bom yang meledak di ruangan kecil itu. Bapak diam, ibu menangis. Arya berdiri di belakang, memberi saya kekuatan tanpa kata. Hari itu berlalu dengan percakapan yang berat, penuh air mata dan pertanyaan yang tak terjawab. Saya merasa seperti anak kecil lagi, tapi kali ini saya tidak sendirian. Arya mengantar keluarga saya pulang ke hotel terdekat, berjanji akan menjaga saya. Malam harinya, saat kami berdua saja, dia berkata, "Kamu berani sekali, Rian. Dulu aku takut, tapi sekarang aku lihat kamu sudah berubah." Kami berbicara sampai larut, tentang kesalahan masa lalu, tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih sulit menerima. Saya tahu perjalanan ini baru dimulai, tapi setidaknya, saya punya seseorang yang mengerti. Pagi berikutnya, sinar matahari Jakarta kembali menyapa melalui tirai tipis kamar rumah sakit. Saya sudah boleh pulang, tapi tubuh masih terasa lemah. Arya datang pagi-pagi dengan mobil dinasnya, membawa baju ganti bersih dari apartemen saya. "Kamu tinggal di rumahku dulu, aman," katanya tegas, tidak memberi ruang untuk bantah. Saya mengangguk, terlalu lelah untuk berdebat. Di perjalanan ke apartemen Arya di kawasan Kemang, kami diam, tapi keheningan itu tidak canggung. Radio memutar lagu-lagu lama, mengingatkan saya pada perjalanan kami dulu ke Bandung. Saat tiba, apartemennya rapi seperti biasa, dengan foto keluarganya di dinding. Saya duduk di sofa, memegang cangkir teh hangat yang dia buat. "Ceritakan semuanya dari awal," pintanya sambil duduk di depan saya. Saya mulai dari pertemuan dengan Dika di kantor, bagaimana dia mendekati saya dengan senyum manis, tapi ternyata hanya main-main. Malam serangan itu, Dika kabur, bahkan tidak menelepon untuk menanyakan kabar. Dia bilang takut, Arya. Tapi aku yang kena. Arya mengangguk, rahangnya mengeras. "Saya akan selidiki. Ada saksi yang bisa kita pakai." Sebagai kapten polisi, dia punya akses ke laporan kejadian. Tapi yang lebih berat adalah keluarga. Ibu menelepon sore itu, suaranya masih gemetar. "Rian, bapak belum bisa terima. Dia bilang kamu harus pulang ke Bandung, nikah dengan anak Pak Haji." Saya menutup mata, merasakan tusukan di dada. Tekanan perjodohan sudah lama, tapi sekarang jadi senjata. Arya mendengar percakapan itu, lalu memeluk bahu saya. "Kamu tidak sendiri lagi." Malam itu, kami duduk di balkon, melihat lampu-lampu kota. Arya bercerita tentang pekerjaannya, bagaimana dia harus menyembunyikan identitasnya demi karir. "Dulu aku takut kehilangan segalanya, makanya aku lepaskan kamu. Sekarang aku menyesal." Kata-katanya membuat saya menangis pelan. Kami tidak berciuman, hanya berpegangan tangan, merasakan ikatan lama yang kembali menguat. Besoknya, saya kembali ke kantor untuk mengambil barang. Rekan kerja memandang aneh, bisik-bisik di belakang. Bos memanggil saya ke ruangan. "Rian, kami dengar kabar buruk."
Mungkin lebih baik kamu cuti panjang dulu. Diskriminasi itu nyata, membuat saya sadar betapa rapuhnya hidup saya di masyarakat ini. Arya menjemput saya sore itu, membawa saya ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi. Di sana, saya bertemu rekan Arya, yang beberapa di antaranya tahu rahasianya. Mereka mendukung diam-diam, kita akan tangkap pelaku, janji seorang inspektur. Pulang malam, saya merasa lelah tapi lega. Di apartemen, Arya memasak nasi goreng sederhana, seperti dulu. Kami makan sambil bicara tentang mimpi. Kalau semua selesai, aku ingin kita coba lagi, Rian. Tapi kali ini, terbuka. Kata-katanya seperti obat. Tapi malam itu, telepon dari Dika masuk. Ma, Rian. Aku takut. Saya marah, tapi Arya mengambil telepon, bicara tegas. Pengkhianatan Dika membuka mata saya bahwa cinta sejati bukan yang kabur saat susah. Hari-hari berikutnya, saya mulai pulih. Arya mengajak jalan-jalan ke taman dekat apartemen, tempat kami dulu sering bertemu diam-diam. Di sana, saya melihat pasangan lain, dan untuk pertama kali, saya merasa tidak sendirian. Tapi ancaman dari keluarga datang lagi. Bapak menelepon, memaksa saya pulang. Kamu harus sembuh dari penyakit ini. Kata-kata itu menyakitkan, tapi Arya ada di samping, memberi kekuatan. Saya tahu konflik dengan keluarga baru saja dimulai, dan perjalanan ini masih panjang. Minggu berikutnya, ketegangan semakin terasa. Saya tinggal di apartemen Arya, tapi berita serangan sudah menyebar ke kampung halaman di Bandung. Ibu mengirim pesan panjang, penuh doa dan air mata, meminta saya pulang untuk diobati. Arya melihat saya membaca pesan itu, lalu memeluk saya dari belakang. Kita hadapi bersama. Dia mengambil cuti khusus untuk mendampingi saya ke Bandung. Perjalanan dengan mobil 2 jam terasa seperti perang. Di rumah orang tua, suasana dingin. Bapak duduk di ruang tamu, wajahnya keras. Kamu bawa malu ke keluarga, Rian. Ibu menangis di dapur. Saya mencoba jelaskan, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Arya berdiri tegar di samping saya. Pak, saya polisi. Saya tahu kasus seperti ini. Anak bapak korban, bukan pelaku. Bapak terdiam, tapi mata penuh kekecewaan. Malam itu, saya tidur di kamar lama, mengingat masa kecil di mana saya selalu merasa berbeda. Lasbat datang, saat SMA, saya jatuh cinta pada teman sekelas laki-laki, tapi menyembunyikannya demi menghindari gosip. Bertemu Arya adalah tik balik, pertama kali saya merasa dicintai apa adanya. Pagi harinya, tetangga mulai berbisik saat saya keluar. Itu anak Pak Hadi yang ya, tahulah. Tekanan masyarakat kecil itu lebih berat daripada pukulan isik. Arya mengajak saya jalan ke masjid desa, bukan untuk sembahyang paksa, tapi untuk bicara dengan ustadz yang moderat. Cinta adalah rahmat, nak. Tapi masyarakat masih belajar. Kata-kata itu memberi sedikit harapan. Pulang ke Jakarta, Arya menghadapi masalah di kantornya sendiri. Atasan bertanya mengapa dia terlalu terlibat dengan kasus saya. Ini pribadi, Pak, jawabnya tegas, tapi saya tahu dia mengorbankan banyak. Di kantor desain saya, bos akhirnya memecat saya diam-diam dengan alasan restrukturisasi. Saya duduk di apartemen, merasa hancur. Arya pulang malam, membawa makanan favorit saya. Kamu bisa mulai bisnis sendiri. Aku dukung. Malam itu, kami duduk lama, berbagi cerita masa lalu.
Saya ingat perjalanan ke Bali 2 tahun lalu, di mana kami berpelukan di pantai saat matahari terbenam, berjanji akan selalu bersama. Tapi realita Jakarta menghancurkan itu. Sekarang dengan segalanya hancur, kami punya kesempatan kedua. Tapi pengkhianatan datang lagi. Dika muncul di depan apartemen, minta maaf sambil menangis. Aku takut, Rian. Tapi aku masih sayang. Arya melihat dari balkon, wajahnya tegang. Saya tolak Dika, tapi hati saya sakit. Konflik internal kembali, apakah saya pantas bahagia? Hari-hari berlalu dengan terapi di klinik yang Arya sarankan. Saya mulai menulis jurnal, menuangkan perasaan tentang identitas yang selama ini saya benci. Arya membaca salah satu halaman, lalu memeluk saya. Kamu kuat, Rian. Aku bangga. Tekanan dari keluarga terus datang lewat telepon, tapi saya belajar membela diri. Suatu malam, Arya bilang, kalau kamu siap, kita hadapi orang tuamu lagi. Bersama. Saya mengangguk, merasa tumbuh. Perjalanan ini mengajarkan bahwa cinta sesama jenis bukan kutukan, tapi ujian untuk menjadi lebih baik. Bulan kedua tinggal bersama Arya terasa seperti rutinitas baru yang menangkan sekaligus menegangkan. Saya mulai relance desain dari apartemen, sementara Arya sibuk dengan kasus serangan saya. Pelaku sudah ditangkap sebagian berkat saksi yang dia temukan. Tapi di balik itu ada konflik baru. Rekan kerja Arya mulai gosip di kantor polisi. Kapten dekat sama korban, bisik mereka. Arya datang pulang dengan wajah lelah. Aku tidak peduli, Rian. Ini hidupku. Tapi saya tahu karirnya terancam. Suatu hari, kami diundang ke acara keluarga Arya di rumah orang tuanya di Depok. Saya gugup. Mereka tidak tahu, katanya. Di sana suasana hangat, tapi pertanyaan tentang istri dan anak mulai muncul. Arya menjawab diplomatis, tapi tangannya meremas tangan saya di bawah meja. Pulang malam, dia bilang, Somedai, aku akan bilang yang sebenarnya. Pengorbanan itu membuat saya semakin menghargainya. Sementara itu, ibu datang ke Jakarta sendirian. Dia duduk di sofa apartemen, menangis pelan. Ibu takut kamu kesepian, nak. Saya ceritakan tentang Arya, bagaimana dia menyelamatkan saya. Ibu diam lama, lalu bilang kalau dia baik, ibu coba terima. Itu langkah kecil, tapi berarti dunia bagi saya. Konflik dengan bapak masih ada, tapi ibu menjadi jembatan. Di tengah itu, saya bertemu teman lama dari universitas, yang juga gay tapi sudah menikah palsu. Jangan seperti aku, Rian. Beranilah. Kata-katanya menggema. Suatu malam, ada demonstrasi kecil di depan apartemen karena berita kasus saya viral di media sosial. Arya berdiri di balkon mengawasi. Kita aman, katanya. Tapi ketakutan itu nyata. Saya mulai aktif di komunitas online, berbagi cerita tanpa wajah, membantu orang lain yang senasib. Arya mendukung, bahkan ikut baca artikel tentang hak di Indonesia. Hubungan kami semakin dalam, bukan hanya romantis, tapi sebagai sahabat. Kami jalan ke Monas pagi hari, berpegangan tangan diam-diam. Dulu aku takut dunia lihat, sekarang aku ingin dunia tahu kamu milikku, bisiknya. Tapi ujian besar datang saat Dika kembali, kali ini dengan ancaman akan ungkap hubungan lama saya dengan Arya ke media. Kalau kamu tidak balik, aku bilang semuanya. Pengkhianatan itu menyakitkan. Arya marah, tapi kami putuskan hadapi bersama. Dia gunakan posisinya untuk ancam balik secara legal. Malam itu kami berpelukan lama, tanpa kata.
Saya merasa tumbuh dari korban menjadi pejuang. Perjalanan emosional ini mengajarkan bahwa keberanian dimulai dari menerima diri sendiri. Ketegangan mencapai puncak saat media mulai memberitakan kasus saya. Judul berita: desainer Jakarta korban homofobia menyebar cepat. Kantor polisi Arya mendapat tekanan dan atasan memanggilnya untuk klarifikasi. Kamu terlalu dekat, Kapten. Arya pulang dengan wajah muram. Aku mungkin dipindah tugas. Pengorbanan itu membuat saya menangis. Ini salahku, Arya. Dia memeluk saya erat. Tidak, ini pilihan kita berdua. Keluarga saya di Bandung juga terdampak. Bapak sakit karena stres, ibu menelepon panik. Saya dan Arya langsung ke sana. Di rumah sakit Bandung bapak melihat kami berdua. Kamu bahagia, Rian, tanyanya lemah. Saya mengangguk. Untuk pertama kali, dia tidak marah. Jaga anakku, katanya pada Arya. Itu seperti mukjizat kecil. Kembali ke Jakarta, kami hadapi Dika di pengadilan kecil. Dia mundur setelah ancaman hukum. Kemenangan kecil itu memberi kekuatan. Tapi krisis identitas saya muncul lagi. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya pantas dapat Arya yang mengorbankan segalanya? Suatu malam, saya hampir pergi diam-diam, tapi Arya menangkap saya di pintu. Jangan lari lagi, Rian. Kita lawan bersama. Kami bicara sampai pagi, tentang masa depan, mungkin pindah ke kota lain yang lebih terbuka. Saya mulai terapi rutin, belajar mencintai diri. Arya juga berubah, lebih terbuka dengan rekan kerjanya. Satu persatu mereka menerima. Di tengah itu, saya dapat proyek desain besar dari komunitas memberi harapan baru. Konflik sosial masih ada, tapi saya belajar menghadapi. Kunjungan keluarga ke Jakarta menjadi lebih sering, ibu bahkan memasak untuk kami berdua. Bapak masih diam, tapi matanya lembut. Perjalanan ini penuh air mata, tapi juga tawa. Kami jalan ke pantai Anyer lagi, kali ini terbuka. Berpegangan tangan di pasir, merasakan angin laut. Kamu takdirku, Rian, kata Arya. Saya tersenyum, merasa lengkap. Tapi ancaman terakhir datang dari kelompok konservatif yang mengirim surat ancaman. Arya tangani dengan profesional. Saya sadar, pertumbuhan saya adalah menerima bahwa cinta ini layak diperjuangkan. 6 bulan berlalu sejak saya terbangun di rumah sakit itu. Hidup kami berdua sudah lebih tenang. Arya tidak dipindah, malah mendapat promosi karena menangani kasus dengan adil. Saya punya studio desain kecil sendiri, klien dari seluruh Indonesia. Keluarga saya akhirnya menerima, meski pelan-pelan. Ibu sering datang, bapak bahkan menelepon untuk tanya kabar. Masyarakat masih punya stigma, tapi kami belajar hidup dengan itu. Suatu malam, di balkon apartemen, Arya berlutut. Rian, maukah kamu hidup bersamaku selamanya? Bukan pernikahan resmi, tapi janji hati. Saya mengangguk, air mata bahagia. Kami berpelukan, merasakan kedamaian setelah badai panjang. Perjalanan ini mengajarkan banyak, bahwa identitas bukan kelemahan, bahwa cinta sesama jenis bisa sekuat apapun, bahwa keluarga dan masyarakat bisa belajar. Saya tumbuh dari pria ketakutan menjadi yang berani berdiri. Arya juga dari yang menyembunyikan menjadi pelindung. Kami sering jalan ke tempat-tempat lama, mengingat perjuangan. Teman-teman baru dari komunitas datang berbagi cerita serupa. Hidup di Indonesia tetap punya tantangan, tapi kami punya satu sama lain.
Suatu hari, saya melihat cermin tersenyum pada diri sendiri. Kamu sudah pulang, bisik saya. Arya memeluk dari belakang. Kita pulang bersama. Kisah kami belum selesai, tapi awalnya sudah indah. Apakah menurut Anda, kembali ke cinta lama demi bertahan hidup dan menemukan penerimaan diri adalah pilihan yang benar atau salah?